Saudara-saudara, tema kita pada malam hari ini adalah selalu ada pelangi, meski dalam badai sekalipun. Cukup bagus temanya, walaupun rasanya kalau badai belum ada pelanginya. Biasanya informasi ataupun yang sering saya temui adalah akan ada pelangi setelah badai. Jangan pernah putus asa karena setelah badai akan timbul pelangi. Tapi yang jelas maksudnya adalah bahwa sekarang ini sebetulnya ada badai di dalam kehidupan kita. Tetapi tentu kita sebagai seorang umat Buddha, kita memahami hidup ini tidak ada yang selalu abadi. Semua pasti tidak kekal. Sehingga badai separah apapun juga pasti satu ketika akan berhenti. Kalau kita mau membayangkan badai pada zaman Pangeran Siddhartha berusaha untuk menjadi Buddha, adalah beliau berjuang, bermeditasi dengan berbagai macam cara, dengan ditemani oleh 5 pertapa selama 6 tahun. Dan itu betul-betul perjuangan yang luar biasa, sampai dikatakan perjuangan yang tidak pernah dilakukan oleh seorang manusia sebelum, bahkan setelah Pangeran Siddhartha. Demikian keras latihannya, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Sampai akhirnya selama 6 tahun beliau terus-menerus berjuang, belum mencapai hasil, tetapi akhirnya setelah beliau mengubah cara meditasinya, maka akhirnya beliau bisa mencapai kesucian. Nah, inilah akhirnya muncullah pelangi, muncullah hasil kesucian yang beliau raih setelah berjuang 6 tahun. Ya, jadi itu beliau badainya 6 tahun dan akhirnya berhasil. Nah, saudara-saudara, artinya apa? Selama apapun juga satu perjuangan itu harus dipertahankan. Tapi suatu saat hasil perjuangan pasti dapat kita nikmati, pasti dapat kita rasakan. Nah, sekarang apakah yang harus kita jadikan modal supaya kita kuat? Karena beberapa orang mengatakan, aku tidak kuat, sudah tidak kuat. Nah, saudara-saudara, sekarang modal apa yang kita harus miliki? Kita sekarang di dalam Dharma disampaikan ada beberapa hal yang kita bisa siapkan sebagai upaya memperkuat diri kita, memperkuat semangat kita, memperkuat perjuangan kita untuk tetap bertahan sehingga kita bisa kembali berkarya lagi, walaupun mungkin masih dengan penyesuaian dengan berbagai hal yang harus dikerjakan pada waktu itu. Modal yang pertama yang harus kita miliki dalam menghadapi situasi seperti sekarang, atau ibaratnya kalau ini adalah pelangi, warna yang pertama, pelangi kita adalah kita memiliki keyakinan yang kuat. Yakin bahwa segala sesuatu pasti berubah. Tidak mungkin tidak berubah. Karena sepanjang apapun perjuangan seseorang pasti akan berhenti. Seperti Pangeran Siddhartha, perjuangannya 6 tahun. Dan akhirnya belum mencapai kesucian. Itu harus kita tanamkan keyakinan kita. Segala sesuatu tidak kekal. Sehingga tiap kali kita merasa, aduh aku nggak kuat, aku ngadepi masalah. Mungkin masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah dengan anak, masalah dengan apa saja. Waduh, kadang kita nggak tahan, lalu kita renung. Semua pasti berubah, semua pasti berubah. Tidak mungkin di dunia tidak ada yang tidak berubah. Pasti berubah. Dunia ini pasti berubah. Itu kita tekankan terus di dalam diri kita. Kalau keyakinan ini kita kuat, modal keyakinan ini, bahwa saya harus bisa. Bahkan Pangeran Siddhartha saja, yang sempurna paramita beliau saja harus berjuang 6 tahun. Apalagi saya yang punya karma buruk yang cukup banyak. Saya tentu harus lebih lama berjuang pun saya harus siap. Kalau lebih pendek dari perjuangan Pangeran Siddhartha, lebih pendek dari 6 tahun, saya tapi kalaupun lebih panjang, saya siap. Karena saya tentu punya timbunan karma buruk yang jauh lebih banyak daripada Pangeran Siddhartha. Nah, dengan kita punya modal keyakinan yang kuat seperti ini, sebagai warna pelangi kita yang pertama, maka muncullah semangat sebagai warna pelangi yang kedua. Jadi kita membangkitkan semangat. Salah satunya semangat adalah dengan melihat riwayat Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Beliau bisa 6 tahun.
sebagai anak raja, sebagai pangeran, putra tunggal yang telah mewarisi istana dan lain sebagainya. Beliau bisa tinggal di hutan dengan kehidupan yang keras, dengan perjuangan yang keras, 6 tahun lamanya. Apalagi saya yang bukan anak raja, saya yang bukan pangeran, maka saya harus tahan. Toh saya juga tidak tinggal di hutan, jadi saya harus berusaha dengan kuat. Entah apapun usahanya. Kalau perlu saya coba tanya ke teman. Saya berusaha menggali wawasan pikiran saya. Saya ikut seminar-seminar pengetahuan-pengetahuan umum tentang bagaimana bersama-sama melewati kesulitan yang kita hadapi dalam keluarga. Sehingga saya berusaha mencari banyak pengetahuan dengan semangat yang kuat. Karena pengetahuan itu akan mengkondisikan kita memperoleh jalan yang lebih jelas, memperoleh sikap yang lebih tepat untuk menghadapi kesulitan kita. Inilah yang kita mau bangkitkan dalam diri kita. Jadi semangat bukan hanya ngawur, semua pasti tidak kekal, semangat, bukan. Tapi semangat yang berdasarkan wawasan, berdasarkan pengetahuan bahwa saya juga harus siap menghadapi dengan berbagai pelajaran yang saya dapatkan. Kalau sekarang toko saya berkurang penghasilannya, bagaimana sekarang saya harus menjual secara online? Aduh, aku nggak mampu. Saya harus cari orang yang mampu ngajar saya. Entah dengan HP, entah dengan laptop. Pokoknya saya berusaha untuk membuat kemajuan, mencari terobosan dengan semangat dan keyakinan saya. Ini adalah warna pelangi yang kedua. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan yang kuat, carilah pengetahuan sebanyak-banyaknya agar kita bersemangat menghadapi, mengatasi, melewati kesulitan ini, problem ini. Kalau kita sudah ketemu dua warna, maka warna yang ketiga, pelangi kita ini adalah bahwa kita harus dalam upaya kita yang kita cari tadi, dengan keyakinan yang kuat itu, kita harus memilih hal-hal yang tetap menjaga nama baik kita. Jangan mempermalukan diri kita. Jangan mempermalukan keluarga kita. Jangan mempermalukan orang tua kita. Artinya apa, saudara? Di luaran kita banyak jenis pekerjaan. Di kala kesulitan ini pun banyak jalan keluar yang kita bisa dapatkan. Tapi hendaknya jangan sampai melanggar kemoralan. Ya, melanggar kemoralan itu kita menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan. Supaya kita tidak malu. Karena di dalam masyarakat kita, meskipun kita ini bebas, kita punya kebebasan melakukan apa saja, ngomong juga kita bebas, mau bertindak juga bebas, mau berpikir bebas, tapi di dalam masyarakat ketika kita bergaul bersama, kebebasan kita ini harus kita jaga, tidak bisa ngawur. Karena kalau kita melakukan ucapan yang jelek, kita melakukan perilaku yang buruk, maka orang lain akan melihat kita, bukan hanya kita jelek, tapi juga bisa keluarga kita. Dia akan mengatakan, oh, ini orang keluarga baik-baik, kenapa kelakuannya jelek? Ini orang keluarga baik-baik, kenapa ucapannya kok kayak gitu? Kok seperti bukan ucapan orang keluarga baik-baik. Nah, jadi kita yang melakukan hal yang tidak baik, keluarga kita terkena. Kadang-kadang kita juga bisa terpengaruh dengan orang tua. Jadi mereka akan mengatakan, itu orang tuanya baik loh, ayah dan ibunya sopan, anaknya kok seperti itu, omongannya kok kasar, kelakuannya kok jelek. Nah, ini mempermalukan keluarga sendiri, mempermalukan orang tua, kadang-kadang mempermalukan agama juga, sehingga orang mengatakan, loh, ini umat Buddha kok jelek sekali sih, kok kelakuannya seperti itu, omongannya kok jahat seperti itu. Nah, kita jadi mempermalukan lagi. Nah, karena itu keyakinan kita yang kuat, usaha yang semangat, ini juga harus dengan satu tujuan, jangan sampai kita memilih sikap, ucapan, perilaku yang mempermalukan diri kita maupun lingkungan kita. Ini juga harus kita pikirkan. Jadi, wah, ini dalam kondisi seperti ini, saya kesulitan ekonomi, saya mencuri saja lah. Saya mencuri beras, saya mencuri
lauk pauk sayur. Nanti kalau ketangkep, mungkin nilainya tidak besar, tapi malunya kita mencuri di tetangganya seluruh kampung. Lihat kita, aduh, kok mau-maunya orang ini nyuri. Jadi kita kena malu gara-gara kelakuan kita sendiri. Kalau kita sudah punya keyakinan dan punya semangat yang kuat, kita memilih pekerjaan yang tidak mempermalukan diri kita sendiri maupun keluarga, maka hal yang keempat, pelangi kita yang keempat adalah, warna pelangi kita yang keempat adalah, kita di dalam memilih, di dalam memutuskan satu sikap menghadapi kesulitan kita, hendaknya kita bukan hanya punya rasa malu, tapi kita juga punya rasa takut. Takut akan akibat perbuatan kita yang tidak baik. Jadi kita berusaha. Kalau tadi cuma malu itu takut ketahuan orang lain. Makanya kalau kita mau berbuat jahat, kemudian kita menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, kalau sudah tidak ada orang, kita lakukan kejahatan itu. Misalnya tadi mengambil sayur, ataupun mengambil beras, ataupun mengambil semangkok nasi, kita menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, tidak ada orang, kemudian kita ambil. Itu kalau sampai ada orang, kita malu. Tapi kalau nggak ada orang, kita merasa nggak ada yang tahu. Karena kita sudah tidak menganggap diri kita orang. Jadi orang lain tidak tahu, tapi kan kita tahu bahwa itu kelakuan yang salah. Maka kita menoleh kanan kiri. Tapi kita menganggap kita sudah bukan orang lagi. Sudah hilang rasa malu kita. Nah, kalau kita sudah punya rasa malu, enggak lah, saya enggak mau melakukan. Kenapa? Aduh, memalukan lah, keluarga saya masa ngambil begini. Saya umat Buddha masa melakukan ini. Saya upasaka atau upasika kok melakukan ini. Enggak, saya enggak mau malu kalau sampai ketahuan. Nah, itu sudah tahap yang bagus. Akan lebih bagus lagi kalau ada rasa takut akan akibat. Maksudnya takut pada akibat ini adalah bahwa saya kalau tidak mau dipukul, saya jangan memukul orang lain. Kalau saya tidak mau disakiti, saya jangan menyakiti pihak lain, jangan menyakiti makhluk lain. Karena apa? Karena di dalam Dharma, hidup ini sesuai dengan benih yang kita tabur, itulah buah yang akan kita tuai. Kalau saya menabur kejahatan, buahnya adalah penderitaan. Saya takut dengan akibat ini. Jadi saya tidak mau melakukan. Nah, kalau takut pada akibat, maka kita sudah nggak noleh kanan kiri lagi. Ketika ada kesempatan mencuri semangkok nasi misalnya, saya tidak noleh kanan kiri. Ada orang nggak. Saya takut bahwa kalau saya mengambil, orang lain kan menderita, nanti saya juga tidak mau diambil barang saya, maka saya tidak mau melakukan itu. Kalau memang saya membutuhkan, saya minta saja, saya langsung meminta kepada yang punya nasi ini, boleh nggak saya mengambil semangkok atau meminta semangkok. Jadi rasa takut itu membuat kita lebih bisa memahami dan menghindari tindakan yang jahat. Kalau malu itu karena unsur luar. Saya tidak ingin dilihat orang lain, saya tidak ingin agama saya tercemar, saya tidak ingin nama orang tua saya jelek, saya tidak ingin kantor saya jadi dapat nama jelek. Itu rasa malu. Tapi kalau takut, itu dari dalam. Benar-benar kita sudah tidak mikir, saya anaknya siapa, saya keluarganya siapa, saya ekonominya bagaimana, saya beragama apa, saya profesinya apa, saya nggak mikir. Saya hanya tahu, kalau saya melakukan kejahatan, pasti saya memetik buahnya. Saya makanya menghindari kejahatan. Saya tidak mau membunuh, tidak mau mencuri, tidak mau berzina, tidak mau bohong, tidak mau mabuk-mabukan. Karena semua itu akan kembali pada diri saya. Pada waktunya, saya akan memetik buah karma buruk. Dan saya tidak mau melakukan itu. Nah, kalau kita sudah punya beberapa warna pelangi, yaitu keyakinan, kemudian punya semangat, kemudian kita punya rasa malu untuk melakukan tindakan yang tidak baik, kemudian rasa takut, khawatir, takut dengan perilaku yang buruk, buahnya itu akan kembali pada kita, maka warna pelangi yang kelima adalah bahwa kita harus memiliki kesadaran tiap kali kita bertindak, tiap kali kita berbicara, bahkan tiap kali kita berpikir, sadari semua itu. Kalau tadi rasa takut itu masih menjadi satu perenungan. Kalau malu tadi karena unsur luar, takut
itu masih ada perenungan, aduh nanti karena aku nggak mau dipukul, aku nggak mau mukul lah, aku nggak ingin dimaki, maka aku juga nggak mau memaki. Tapi sekarang kesadaran, ini adalah sadar setiap saat ini saya sedang apa. Nah ini yang mengkondisikan kita, saya ngomong baik karena saya bukan masalah malu dan takut lagi, tapi saya ngomong baik karena saya sadar saya hanya perlu berkata-kata yang baik. Saya berperilaku yang baik, bukan karena saya malu, bukan karena saya takut, tapi karena saya sudah sadar saya memang harus berperilaku yang baik. Saya sadar saya harus berpikir yang baik, sehingga ketika ada pikiran yang buruk muncul di dalam batin saya memikirkan, duh, di masa pandemi ini kok dia bisa sukses ya, saya kok nggak bisa sukses ya, mesti ini pakai guna-guna, mesti ini pakai ilmu hitam, ini mesti ini kejahatan, merampok ini. Loh kok pikiranku jahat, kok pikiranku jelek, aku sadari sekarang, aku nggak mau isi dengan pikiran negatif, aku isi sekarang dengan kalimat positif, semoga semua makhluk bahagia. Kalau perlu malah mendoakan dia, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Jadi pikiran kita sadari supaya pikiran positif. Akibatnya, ketika pikiran kita selalu disadari pikiran positif, ucapan pun menjadi positif, perilaku menjadi positif. Dan kalau sudah ucapan positif, perilaku positif, maka pelangi sudah akan datang sendiri. Karena kita sudah melakukan tahap-tahap kebajikan ini dengan luar biasa sekali. Karena pelangi kebajikan ini kadang-kadang tidak harus menunggu badainya berhenti. Karena pelangi kebajikan ini akan memberikan kesempatan kepada kita untuk memetik buah karma baik yang mungkin akan bisa lebih cepat daripada yang seharusnya, mengkondisikan, mempercepat karma baik kita. Sehingga ketika kita sudah memiliki 6 ataupun 5 warna pelangi ini, ketika kita sudah memiliki 5 warna pelangi ini, pelangi kebajikan, mungkin ada orang datang kepada kita, kemudian dia menawarkan pekerjaan, kamu selama kamu kerja dari rumah, WFH, work from home, ya karena pandemi, kamu mau nggak kalau saya kasih tambahan pekerjaan? Apa itu? Kamu kan pinter pembukuan. Ini pembukuanku kamu kerjakan karena aku percaya sama kamu. Nanti kamu saya kasihlah penghasilan tambahan. Duh, kita di rumah saja, tahu-tahu pekerjaan datang. Kita ditawari pekerjaan. Dan begitu kita terima, kita kerjakan karena memang sesuai dengan bidang kita. Dan ini juga berdasarkan semangat serta kejujuran dan tidak melanggar sila dan lain sebagainya. Maka hasilnya pun dapat kita nikmati dengan baik. Nah ini baru 5 warna. Di dalam Dharma ada warna yang ke-6 lagi. Setelah kita punya keyakinan yang kuat, semangat yang luar biasa untuk melakukan perbuatan baik, pikiran baik, dan perilaku baik, dengan merenungkan rasa malu, melakukan kejahatan dan takut berbuat jahat, takut akan akibat kejahatan. Kalau yang kelima tadi adalah selalu mengembangkan kesadaran, maka yang keenam selalu hidup dalam konsentrasi, fokus. Apa saja yang dikerjakan fokus. Jadi ketika kita berpikir sadar dan fokus, mikirnya fokus, sedang menulis fokus. Jadi tidak nyimpang sana, nyimpang sini. Kesadaran yang terus menerus menjadi kita tetap selalu fokus. Jadi saya sadar sedang menulis saat ini, kemudian belok ke kanan, saya sadar sedang melihat sesuatu, nulis lagi, saya sadar. Nah, sekarang ini saya punya konsentrasi yang kuat, jadi saya nulis. Ketika di sebelah sana ada sesuatu, sudah abaikan dulu, saya nulis terus. Ini konsentrasi yang kuat, sehingga pikiran yang negatif menjadi hilang. Ketamaan, kebencian, kegelapan batin menjadi berkurang. Dan ini otomatis kita juga menambah kebajikan, menambah karma baik. Pelangi-pelangi kita ini tadi yang warnanya 6, sudah 6 warna ini, sebetulnya adalah sekaligus menambah kebajikan yang demikian besar. Dan itu yang akan mengkondisikan kita memperoleh keberhasilan atau kesempatan melewati badai ini mungkin lebih cepat daripada yang lain. Karena mungkin kita tinggal dulunya di zona merah, kemudian akhirnya sudah nyampe ke zona hijau, sehingga kita akhirnya bisa berkarya, bekerja dengan lebih leluasa misalnya. Itu semua adalah salah satu modal kebajikan yang kita juga berperanan melakukannya. Kalau kita sudah punya keyakinan yang kuat, semangat yang keras, kemudian kita juga punya rasa malu dan takut atas
buah perbuatan yang kita miliki, kemudian kita juga punya kesadaran, selalu menjaga kesadaran, menjaga konsentrasi yang baik, maka akhirnya kita juga perlu kebijaksanaan. Kita perlu mengembangkan kebijaksanaan, yaitu bisa memilih mana yang penting sebagai yang penting, yang tidak penting sebagai yang tidak penting. Bijaksana itu adalah kemampuan memilih. Orang yang bijaksana adalah orang yang lebih tepat dan sering tepat memutuskan sesuatu. Jadi, penting dan tidak penting. Misalnya apa? Saya tadi sedang menulis. Saya fokus, saya sedang menulis. Kemudian, telepon bunyi. Telepon bunyi, saya mau teruskan menulis atau saya mau menjawab telepon? Nah, ini saya coba. Saya menulisnya ini masih bisa ditunda enggak? Atau jawaban telepon ini yang bisa saya tunda? Wah, nggak bisa. Menulisnya ini, saya kalau sampai saya tunda, saya ulang lagi karena ini isinya pembukuan. Jadi perhitungan transaksi yang tadi sudah berlembar-lembar saya lewati. Kalau nanti saya berhenti, saya lupa sampai di mana, saya ngulang lagi dari awal. Enggak, nanti telepon biarkan aja. Biarkan dia miss call, nggak apa-apa. Nanti kan saya bisa telepon balik. Nah, kemudian saya selesaikan dulu. Ini keputusan, memilih. Dan kalau ini tepat, keputusannya memang harus seperti itu, maka inilah kebijaksanaan. Tahu yang penting sebagai yang penting, yang tidak penting sebagai yang tidak penting. Tapi seandainya perhitungannya ini kita bisa tinggalkan atau kita bisa kasih tanda, saya tadi sudah menghitung sampai halaman sekian, saya coret dulu. Kemudian ini telepon, ini penting nih dari ibu saya. Oke, kemudian telepon saya terima. Halo, apa? Oh ya, mama, apa kabar? Ini gini. Oke, sudah selesai. Kemudian saya tutup lagi, oh ternyata ibu saya minta dikirim obat. Oke, sebentar ya, nanti saya beli di apotek, kemudian saya suruh kirim ke rumah ibu. Misalnya dengan fasilitas kurir online misalnya. Oke, sudah. Yes, kita selesaikan pembayarannya dan lain sebagainya untuk ibu kita selesai, sudah siap untuk dikirim secara online, sudah. Kemudian kita kembali lagi ke perhitungan tadi. Dan ini tepat, akhirnya obatnya diterima oleh ibu kita, dan kemudian dia bisa menjadi lebih terjaga kesehatannya, maka ini keputusan yang bijaksana. Jadi kebijaksanaan itu tahu mana yang penting sebagai yang penting, yang tidak penting sebagai yang tidak penting. Tapi kalau hanya fokus saja dari konsentrasi, pokoknya saya nulis, saya belum selesai, saya tidak mau untuk saya milih yang lain, maka akhirnya kita mungkin ibu yang tadi membutuhkan obat segera itu terlambat, dan begitu terlambat kita menyesali. Aduh, saya ngulang perhitungan ini tadi dari halaman pertama sampai ke 30, itu akan lebih baik daripada saya kehilangan ibu saya untuk selama-lamanya. Nyesel kita, tapi sudah tidak ada lagi kesempatan kita untuk mundur. Tidak ada lagi kesempatan kita untuk mengulang. Yang ada adalah penyesalan. Penyesalan atas keputusan kita yang tidak bijaksana. Nah, jadi kita harus punya kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk melewati badai kesulitan, entah itu karena pandemi, entah itu kesulitan dalam rumah tangga, entah itu kesulitan dalam masyarakat, dalam usaha, dalam kesehatan, dan sebagainya. Kita harus punya kekuatan, karena kita tahu bahwa semua kesulitan itu pasti ada akhirnya. Dan kekuatan kita, modal kita, senjata kita adalah pelangi, yang kalau tema kita pada kesempatan ini adalah tetap ada pelangi meskipun ada badai. Jadi pelangi kita ini ada 7 warna. Yang tadi kita sudah bahas, yaitu memiliki keyakinan, memiliki semangat, punya rasa malu untuk melakukan hal yang tidak baik, punya rasa takut akan akibat perbuatan yang tidak baik, kemudian punya kesadaran untuk berpikir, kesadaran diarahkan pada pikiran yang positif, kesadaran untuk berbicara yang positif, kesadaran untuk selalu bertindak yang positif, kemudian yang keenam adalah selalu punya konsentrasi, mengarahkan pikiran untuk selalu pikiran yang positif, kemudian selalu fokus pada apa yang kita ucapkan, fokus pada apa yang kita lakukan, dan akhirnya kita punya kebijaksanaan untuk memilih mana yang baik sebagai yang baik,
yang penting sebagai yang penting, yang tidak penting sebagai yang tidak penting, yang tidak baik sebagai yang tidak baik. Ketika kita bisa memilih itu dengan tepat, itulah muncul kebijaksanaan. Dan karena ketujuh pelangi ini, ketujuh warna pelangi ini kalau kita lakukan bersama-sama dalam waktu yang cukup panjang, maka kesempatan kita keluar dari badai ini akan bisa lebih cepat. Ibaratnya sekarang, kalau di sini ada badai, kita kalau mungkin naik pesawat, ada badai di sini, tapi dengan kekuatan pesawat yang baik, kita bisa melewati badai itu sampai akhirnya kita berada di udara yang tidak ada badainya. Badainya masih ada di belakang, tapi pesawat kita sudah lewat dari badai. Demikian pula kalau kita memperbanyak perilaku kita tadi dengan ketujuh warna pelangi yang tadi sudah saya sampaikan, maka mungkin saja kesulitan masih ada, tetapi kita bisa lebih cepat melewati semua kesulitan yang kita hadapi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, ekonomi, dan sebagainya, kita menjadi lebih cepat, dan hasilnya kita akan keluar sebagai pemenang. Karena di dalam Dharma, seorang bisa menjadi pemenang karena ada dua hal, dua penyebab seseorang menjadi pemenang. Yang pertama adalah upaya yang keras, upaya yang baik. Kemudian yang kedua adalah upaya yang baik ini harus didukung dengan kebajikan yang maksimal. Karena itu kalau Anda sudah berusaha dengan keras, kok belum sukses, kok belum bisa melewati badai, tambahlah kebajikan. Karena dengan kebajikan yang cukup, dengan 7 pelangi yang tadi saya sudah sampaikan, 7 warna pelangi itu, maka kesempatan Anda untuk menjadi sukses menjadi lebih besar. Kalau sekarang Anda dengan usaha yang sederhana, kok sudah bisa sukses, maka Anda juga harus terus berusaha. Usaha yang sederhana saja bisa sukses, apalagi kalau usaha Anda keras. Nah, kemudian Anda usaha sederhana, kebajikannya juga sederhana, sukses. Nah, Anda juga lalu merenungkan, usaha sederhana dan kebajikan sederhana saja sukses. Apalagi kalau usaha saya perkeras, kebajikan saya perkeras, tentu kesuksesan akan lebih datang dengan lebih besar. Artinya sekarang bahwa kedua faktor ini, usaha yang keras dan kebajikan ini, kebajikan minimal ada 7 macam yang tadi sudah saya sampaikan, akan mendukung kita untuk maju lebih lama, majunya bertahan lebih lama, dan keluar dari kesulitan lebih cepat. Dan inilah yang akan menjadi bekal kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, menyikapi tema kita. Selalu ada pelangi meskipun dalam badai sekalipun. Semoga apa yang disampaikan dalam kesempatan ini dapat memberikan manfaat, memberikan kebaikan, memberikan kebahagiaan, memberikan semangat untuk terus bertahan, bahkan bisa keluar lebih cepat dari segala kesulitan yang kita hadapi. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata.